Kita lanjut, sorry. Nah, jadi rata-rata ini, rata-rata keseluruhan tadi, ini kan sudah ada rata-rata nih. Ini semua dijumlahkan. Ini adalah jumlah dari rata-rata yang dari 0 ditambah 0,62 ditambah 1,32 tambah seterusnya. Itu ini hasil rata-rata keseluruhan. Untuk mencari nilai rata-rata yang real itu ini 6,06 itu 8 sih. 6,86 itu dibagi dengan 5 karena ini mencari rata-rata. Jadi ini kan hasilnya. Jadi dibagi lagi dengan 1 2 3 4 5. 5 banyaknya susah. Dibagi dengan 5 itu hasilnya sama dengan 1,372. Jadi rata-rata keseluruhan adalah 1,372. Ini 1,4 ini hanya pembelaan, jadi 2 bulat ya udahlah. Oke, setelah kita mendapatkan namanya tabel bantu, nah kita akan membuat lagi namanya tabel kuadrat untuk mempermudah nanti kita menghitung rumus-rumus. Nah, jadi kita buat lagi tadi tuh data-data tadi. Nah, bedanya tabel kuadrat itu adalah di semua setiap ulangan, setiap hasil dari penelitian itu dikuadratkan. Jadi 0/2 hasilnya 0, kemudian tadi ada berapa tadi? Ini 0,7/2 hasilnya 0,47. Nah, itu semua dari data-data di sini tadi itu semuanya itu dipangkat 2-kan. Jadi sehingga mendapatkan hasil yang seperti ini. Oke. Nah, bedanya juga ini kita harus mencari namanya total kuadrat perlakuan dan total kuadrat ulangan. Jadi agar kita mudah dalam melakukan namanya penghitungan dalam rumus-rumus nanti. Nah, nanti ini total kuadrat perlakuan itu ada dari kan kuadrat 0% ini atau A itu dijumlahkan semua, dijumlahkan, kemudian menghasilkan seperti ini. Sama juga yang tadi, ini untuk ulangan, setiap ulangan kita jumlahkan dengan menghasilkan namanya ini 15,03. Kemudian sudah itu kita akan mencari namanya total kuadrat keseluruhan. Jadi kan sudah setiap ulangan tadi kita jumlahkan, kemudian inilah hasilnya. Jadi total kuadrat keseluruhan itu ada 79,07. Nah, sekarang kita akan mencari F hitung. Itu ada namanya faktorial hitung. Nah, itu tujuan utama kita. Tujuan utama ya. Oke. Kemudian yang pertama-tama kita mencari yaitu FK. FK itu namanya singkatan dari faktor koreksi. Faktor koreksi ini rumusnya TP atau total perlakuan dipangkat 2 dibagi dengan perlakuan kali ulangan P kali U. Jadi hasilnya kan tadi 34,3 itu ini tadi. Yang ini total perlakuan dijumlahkan semua. Ini 34,3 dibagi dengan tadi perlakuan ada 5 kan, 1, 2, 3, 4, 5 dan ulangan juga ada 5. Jadi 5 kali 5. Jadi hasilnya 47,0596. Oke. Kemudian setelah itu kita mencari namanya jumlah kuadrat total. Jumlah kuadrat total. Nah, di sini rumusnya adalah total kuadrat ulangan dikurang dengan faktor koreksi ini. Jadi tinggal dikasih masuk nilainya saja. Tadi ini total
kuadrat keseluruhan itu, total kuadrat yang tadi itu 79,7. Jadi 79,7 dikurang dengan 49 dan hasilnya ini 47 ininya didapat dari FK, hasil dari FK. Kemudian kita mencari namanya JKP, itu jumlah kuadrat total perlakuan. Jadi ini rumusnya adalah sigma TP, sigma dari total perlakuan pangkat 2 dibagi dengan U ulangan kurang dengan FK. Kemudian ini di mana dapat 0 ditambah 3,1 itu dari TP yang ini, total perlakuan. Sini. Ini semuanya di pangkat 2 kan. 0 ditambah 0 pangkat 2 ditambah 3,1 pangkat 2 ditambah 7,6 pangkat 2 dan seterusnya. Nah, ini pangkat 2 dibagi dengan ulangan kita ada 5 tadi, kemudian FK itu ini. Kemudian mendapatkan hasil 31,7144. Kemudian setelah mencari JKT, JKP, sekarang kita akan mencari JKG, yaitu jumlah kuadrat galat. Nah, apa itu galat? Galat itu adalah error atau sumber variasi data yang tidak dapat dimasukkan ke dalam model. Nah, ini JKG ini rumusnya adalah jumlah kuadrat total ini dikurang dengan JKP, itu hasilnya ini. Jadi tinggal dikurang 32,0104 ini dikurang dengan JKP 31,7144. Jadi hasilnya 0,296. Oke. Terus ada namanya DBP. DBP itu adalah derajat bebas perlakuan. Nah, di sini derajat bebas perlakuan ini adalah kan 5. Kita ada perlakuannya adalah 5 nih. Perlakuan ada 5. Untuk mencari derajat bebasnya itu kita harus kurang 1. Mengapa dikurang 1? Karena derajat bebas itu derajat bebas. Nah, kan kita ada 5 perlakuan. Yang satu bisa memilih dari semua 4. Masih bisa memilih 4. Yang kedua itu masih bisa memilih yang namanya 3. Kemudian 3 masih bisa memilih 2. Kemudian 2 masih bisa memilih 1. 1 tidak bisa memilih dengan secara bebas, hanya itu. Nah, atau contoh lebih konkretnya itu kau memiliki namanya 5 kue. Kemudian ada 5 temanmu. Nah, kau yang pertama masih bisa memilih semua kue itu. Kemudian yang kedua, karena kau sudah memilih 1, nah 2 ini masih bisa memilih 4 kue tersebut dan seterusnya. Yang terakhir itu kan dia cuma mendapatkan namanya yang kue itu saja, tidak bisa memilih lagi. Jadi itu tidak bisa memilih dengan bebas. Makanya dari DBP itu derajat bebas perlakuan itu makanya dikurang 1 karena satunya tidak bisa memilih dengan bebas. Kurang. Oke. Jadi hasilnya 4. DBG itu adalah derajat bebas galat. Jadi ada di sini itu P dikali U kurang 1. Jadi perlakuan dikali dengan ulangan kurang 1. Jadi sama dengan 5 kali 5 kurang 1 dalam kurung. Jadi yang diselesaikan sini adalah dalam kurung dulu. 5 kurang 1 4 kali 5 jadi hasilnya 20. Kemudian ada namanya derajat bebas total. Derajat bebas total ini adalah ulangan dikali dengan P kurang 1. Jadi di sini 5 kali 5 kurang 1. Jadi perkalian dulu dioperasikan. Jadi 5 kali 5 sama dengan 25 dikurang 1 hasilnya 24. Oke. Sekarang kita beralih namanya tabel Nah, KTP. KTP itu adalah kuadrat total perlakuan. Kuadrat total perlakuan ini ada di sini. Kita bisa JKP itu adalah tadi di sini nilai JKP 31,7 bla bla bla.
dibagi dengan P kurang 1. Itu tadi dari derajat bebas perlakuan. Jadi 31,7144 dibagi dengan 4. Hasilnya 7,9286. Kita lanjut ke KTG, itu adalah kuadrat total galat. Itu hasil dari JKG tadi dibagi dengan DBG tadi, DBG. Jadi ini hasilnya 0,296, ini JKG 0,296 dibagi dengan 20. Ini yang dapat tadi 20. Jadi hasilnya 0,0148. Kemudian ini yang kita cari F hitung. F hitung adalah faktor hitung. Itu KTP itu kuadrat total perlakuan dibagi dengan KTG itu kuadrat total galat. Jadi 7,9286 dibagi dengan 0,0148 hasilnya 535,716. Kemudian ada itu namanya kakak koefisien keragaman. Ini akar dari KTG dibagi dengan rata-rata total keseluruhan dikali 100% RT cash. Oke. Jadi 0,0148 tadi. Nah ini 0,0148 dibagi dengan 1372. Di mana tadi yang tabel pertama. Yang ini. Rata-rata keseluruhan jadi 1372. Oke, dikali 100%. Jadi hasilnya 10,39%. Kemudian setelah mendapatkan semua itu, kita beralih ke namanya tabel ANOVA. Nah, di sini tabel ANOVA itu terdiri dari sumber keragaman, derajat bebas, jumlah kuadrat, terus kuadrat tengah, kemudian aku tadi bilang ini KTP itu adalah kuadrat total perlakuan. Ini KTP itu adalah kuadrat tengah perlakuan. Oke. Terus ada namanya F hitung. Nah, di sini itu JKP itu yang tempat yang di sini itu semua perlakuan sampai sini perlakuan. Kemudian galat, kemudian totalnya. Tadi JKP itu ada perlakuannya ada 4 karena tadi tidak bisa kan derajat bebas jadi 5 kurang 1 jadi 4. Kalau derajat bebasnya galat tadi ada 20. Kemudian jadi ini DBP itu 4, kemudian DBG itu ada 20. Kemudian jumlah kuadrat dari perlakuan tadi ada 31,7144 JKP ini JKP-nya. Kemudian JKG-nya tadi itu 0,296. Kemudian kuadrat tengah tadi yang kita dapat di belakang. Nah, ini tadi ini perlakuan, ini galat. Jadi nanti ditaruh 7,9286. Kalau KTG itu 0,0148. Nih. Masukkan. Gimana F hitungnya tadi kita dapat itu 535,716. Nih. F hitung. Nah, F hitung seluruhnya ini ya. Terus kita totalkan. Jadi 20 tambah 4 ada 24. Jumlah kuadrat itu 31, bla 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 ditambah dengan 0, bla bla bla. Jadi hasilnya 32,0104. Kemudian ada kuadrat tengah tadi 79286 ditambah dengan enggak ditambah. Sorry. Nah, seperti itu. Kalau nggak mengerti sudah capek aku. Oke, sekian dan terima kasih.